Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama ada Mas Galuh Kasubakti dengan NIM 3319022. Kemudian ada Mbak Dian Milanur dengan NIM 3319030 dan saya sendiri Elok Widiana Sukmawati dengan NIM 3319038. Di sini kami akan mempresentasikan tema yang berjudul perwakilan atau wakalah dan pertanggungan kafalah atau daman. Adapun pengertian dan dasar hukum wakalah dan kafalah. Wakalah termasuk salah satu dalam akad fikih muamalah. Wakalah berarti perlindungan atau al-hifz, pencakupan atau al-kifayah, tanggungan atau al-damah, atau pendelegasian atau al-tafwid, yang diartikan juga dengan memberi kuasa atau mewakilkan. Wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan akad. Adapun jenis-jenis wakalah antara lain, yang pertama al-wakalah al-qasah, yang kedua al-wakalah al-ammah, dan yang ketiga ada al-wakalah al-muqayyadah. Adapun pengertian dan dasar hukum wakalah dan kafalah. Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Al-kafalah menurut bahasa berarti al-dhaman atau jaminan, hamalah atau beban, dan za'ama atau tanggungan. Adapun dasar hukum dalam kafalah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman Quran surat Yusuf ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsikum minallahi la ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum falamma atawhu mawsikakum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Artinya, Yakub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali. Quran surat Yusuf ayat 66. Yang kedua B, rukun dan syarat wakalah dan kafalah. Adapun rukun dan syarat wakalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, rukun wakalah. Yang pertama, orang yang memberi kuasa atau yang disebut al-muwakil. Yang kedua, orang yang diberi kuasa atau al-wakil. Kemudian yang ketiga, perkara atau hal yang dikuasakan atau yang disebut al-taukil. Dan yang terakhir, yang keempat, pernyataan atau kesepakatan yang disebut ijab dan qabul. Adapun syarat-syarat muwakil atau yang mewakilkan. Yang pertama, cakap hukum. Artinya, cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang luas tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dalam mengerjakan pekerjaan yang diamanatkan kepadanya. Kemudian yang kedua, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Dan yang ketiga, wakil adalah orang yang diberi amanat. Kemudian rukun kafalah terdiri atas sigot kafalah atau ijab kabul, makful bih, objek tanggungan, kemudian kafil, sang penjamin, dan makful anhu, tertanggung. Kemudian makful lahu, penerima hak atau tanggungan, penerima hak tanggungan. Yang pertama, sigot kafalah bisa dilakukan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu. Yang kedua, makful bihi, objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung dan tidak bisa dibatalkan tanpa ada sebab syar'i. Selain itu, objek tersebut harus tanggung jawab penuh dengan kepada pihak tertanggung. Yang ketiga, kafil. Ulama fikih mensyaratkan seorang kafil haruslah orang yang berjiwa filantropi, yaitu
orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, orang tersebut juga harus balih dan berakal. Kemudian makful anhu, syarat utama yang harus ada pada diri tertanggung adalah kemampuan untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain yang mewakilinya. Kemudian ada makfulahu. Ulama mensyaratkan makfulahu harus dikenali oleh kafil untuk meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, diisyaratkan untuk menghindari majlis akad, ia adalah orang yang balih dan berakal. Tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal. Kemudian yang ketiga ada lafaz. Diisyaratkan keadaan lafaz itu berarti menjamin tidak digantungkan pada sesuatu yang berarti sementara. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.